Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vira Bahasa dengan pembahasan soal bahasa Indonesia menjelang ujian akhir madrasah bagian keempat. Dan jangan lupa untuk sahabat Vira Bahasa, silakan untuk subscribe dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan bahas soal-soal berikut ini. Untuk teks surat lamaran pekerjaan akan dimunculkan beberapa iklan dari sebuah media massa atau koran. Nah, kita akan menentukan bagaimana kalimat pembuka dari surat lamaran pekerjaan yang tepat sesuai dengan iklan yang dimuat di media massa tersebut. Yang pertama yang harus kalian tahu bahwa untuk penulisan surat lamaran pekerjaan pada pembukanya, kita harus mengetahui bagian apa yang akan kita inginkan, serta media massa yang memuat iklan tersebut harus dimunculkan pada kalimat pembuka. Sehingga untuk keduanya, kita yang paling tepat di sini adalah option yang C. Berdasarkan iklan pada harian Kompas edisi yang memuat pengumuman tentang dibutuhkannya tenaga bagian keuangan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Untuk soal teks cerita sejarah, kita harus cermat lagi membaca dari teks cerita sejarah, kemudian kita akan mengetahui latar tempat dari teks cerita tersebut. Latar tempat di sini ada beberapa, yaitu ada di rumah, di halaman, di dalam kamar. Nah, yang paling tepat untuk tokoh aku ini adalah latar tempat halaman rumah tokoh Tante Bahar. Kita harus cermat ya untuk ini sehingga tidak terjadi kesalahan. Soal berikutnya masih tentang kutipan teks cerita sejarah. Kita akan mengetahui aspek kebahasaan berupa konjungsi antar kalimat pada paragraf tersebut. Untuk konjungsi antar kalimat, indikatornya adalah bahwa konjungsi ada letaknya di depan kalimat, sehingga harus ada kalimat sebelum dari konjungsi antar kalimat tersebut. Maka kita bisa mendeteksinya ada pada kalimat nomor 3 dan 4. Soal berikutnya yaitu tentang kata baku standar, via, dan informal itu memiliki sinonim dalam KBBI. Nah, kira-kira yang tepat yang mana ya? Untuk kata standar yaitu pembakuan, via itu lewat, dan informal itu tidak resmi. Dalam KBBI tentunya kita harus ngecek ke sana. Soal berikutnya yaitu tentang novel Perampok karya Rendra dari tokoh Joko Geger yang memiliki watak yang bagaimana kalau kita melihat dari indikator kata yang diucapkan oleh tokoh Joko Geger. Meskipun dia seorang perampok, tapi dia memiliki jiwa dan watak yang baik berkaitan dengan kutipan kalimat yang diungkapkan oleh Joko Geger. Kehidupan kita masing-masing akan terpenuhi secukupnya. Kalau kalian ingin sejahtera, itu akan kalian dapatkan. Kita menjadi perampok bukan karena kita memuja pencurian dan kekerasan. Sehingga watak seperti ini adalah wataknya Joko Geger, tegas. Kutipan berikutnya masih tentang novel Alengka oleh Budi Dharma. Kita akan mengetahui pendeskripsian watak tokoh ibu sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab dalam kutipan itu adalah berdasarkan apa? Apakah secara langsung, dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lain, pikiran tokoh sendiri, atau keadaan lingkungan tokoh yang diciptakan oleh seorang pengarang. Maka untuk mengetahui pendeskripsian watak tokoh, kita bisa mendeteksinya dari adanya kalimat tak langsung. Karena di situ ada beberapa kalimat tak langsung, maka pendeskripsian watak tokoh ibu berdasarkan dialog antar tokoh. Sehingga jawabannya yang betul yang B.
Teks berikutnya membahas tentang puisi. Puisi di sini adalah puisi dari Hujan Bulan Juni, dikutip dari karya Sapardi Djoko Damono. Kelebihan puisi tersebut dari diksinya atau rimanya atau tipografinya. Ternyata kelebihan puisi ini ada pada diksi yang berupa penggunaan bahasa figuratif berupa gaya bahasa personifikasi, yaitu hujan lebih tabah, hujan atau rintiknya rindu. Teks berikutnya yaitu tentang teks cerpen dari Api Semangat karya Ibu Sundari sendiri ya. Kritiknya yaitu bagaimana kita membangun adanya tokoh melalui penggambaran watak, melalui penggambaran latar suasana yang ada pada paragraf tersebut. Berikutnya yaitu tentang teks novel dari Lotus Sweet Girl karya Wiwit Prasetyo yang memiliki nilai-nilai budaya di dalam setiap novel-novel yang ditulis oleh Wiwit Prasetyo. Dan di sini kita akan memunculkan indikator kata bahwa nilai budaya ada pada kata putri-putri di sebuah istana, kemudian bahwa istana itu selalu harus mengikuti adat dan tradisi yang telah berlaku secara turun-temurun, sehingga jawabannya yang tepat adalah C. Soal terakhir yaitu tentang kutipan sebuah teks artikel. Kita harus membahas, mencermati dari kalimat tersebut dan menentukan topik apa yang tepat yang dibahas dalam teks artikel tersebut. Nah, karena ada tanah dan air di situ, maka berkaitan dengan ibu kota Nusantara yang sedang dibangun saat ini di titik 0 pada tanggal 14 Maret 2022 yang lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat pembahasan soal-soal ini, dan subscribe jangan lupa untuk sahabat Vira Bahasa. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.